Terbongkar sudah. Malaysia tolak Indonesia karena takut ujungnya lawan tim lemah, bukti Harimau Malaya cuma omong besar. Selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini kita akan menguliti kesombongan dan mungkin sebuah ketakutan yang disembunyikan rapat-rapat. Ini bukan sekadar laga yang batal, tapi sebuah cerminan mentalitas yang patut kita pertanyakan. Benarkah Harimau Malaya kini hanya seekor kucing yang takut basah? Mari kita bongkar bersama. Semua berawal dari sebuah niat baik, sebuah tantangan terhormat dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Di tengah semangat membangun kembali kejayaan sepak bola Indonesia, PSSI secara terbuka mengundang Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk laga persahabatan di FIFA Matchday. Sebuah duel klasik yang selalu dinanti, El Clasico-nya Asia Tenggara. Tapi apa jawaban yang kita dapat? Sebuah penolakan dengan alasan yang terdengar begitu angkuh. FAM menyatakan bahwa mereka ingin mencari lawan yang lebih bagus dan lebih tinggi peringkatnya. Tapi siapa sangka, di balik alasan yang terdengar gagah itu, tersimpan sebuah plot twist yang justru mempermalukan mereka di hadapan seluruh Asia Tenggara. Mari kita bedah klaim mereka. Mencari lawan yang lebih bagus. Sebuah pernyataan yang secara implisit merendahkan timnas Indonesia. Publik, terutama netizen Malaysia, sontak bersorak bangga. Mereka merasa level timnasnya sudah jauh di atas Indonesia. Komentar-komentar sombong membanjiri media sosial, seolah-olah mereka adalah raksasa yang enggan meladeni tantangan dari tim yang lebih lemah. Mereka lupa pertemuan terakhir kedua negara di kualifikasi Piala Dunia 2022 berakhir dengan kemenangan telak 4-1 untuk skuad Garuda. Tapi kesombongan seringkali membutakan. Dan kebenaran yang akan terungkap berikutnya menjadi tamparan keras bagi narasi agung yang coba mereka bangun. Dan inilah puncak komedinya. Setelah dengan angkuh menolak Indonesia demi lawan yang lebih bagus, siapakah lawan yang akhirnya dipilih oleh Malaysia, Spanyol, Brasil, atau mungkin Jepang, sang raksasa Asia? Bukan. Lawan yang mereka pilih dengan bangga adalah Singapura. Ya, Anda tidak salah dengar. Singapura, mari kita lihat datanya. Saat itu, peringkat FIFA Indonesia berada di sekitar 150-an, sementara Malaysia sedikit di atas kita, sekitar peringkat 140-an. Dan Singapura, mereka berada di peringkat 160-an, jauh di bawah Indonesia dan Malaysia. Bagaimana bisa logika mereka berjalan? Menolak lawan peringkat 150-an demi melawan tim peringkat 160-an dengan alasan mencari lawan yang lebih bagus? Ini adalah bukti pertama bahwa ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Jika Anda berpikir ceritanya berhenti di sana, Anda salah. Drama ini semakin menggelikan. Jika memang Malaysia merasa jauh lebih superior dari Singapura, seharusnya mereka bisa berpesta gol, bukan? Menang dengan skor telak 3-0 atau 4-0 untuk membuktikan level mereka. Tapi apa faktanya? Harimau Malaya harus bersusah payah dan hanya mampu menang dengan skor tipis 2-1 melawan tim yang peringkatnya jauh di bawah mereka yang mereka pilih setelah menolak Indonesia. Kemenangan tipis ini, alih-alih menjadi ajang pamer kekuatan, justru menjadi bumerang yang memalukan dan membuktikan bahwa kekuatan mereka mungkin tak lebih dari sekadar ilusi. Ternyata pola menghindar dari tantangan ini bukanlah yang pertama kali. Mari kita putar waktu sedikit ke belakang. Malaysia sebelumnya mendapat undangan terhormat untuk berpartisipasi dalam CAF Nations Cup, sebuah turnamen yang diisi oleh negara-negara Asia Tengah seperti Iran, Uzbekistan, Tajikistan, dan lainnya. Ini adalah kesempatan emas untuk menguji mental dan taktik melawan tim-tim kuat Asia. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mundur dengan berbagai alasan yang terdengar diplomatis. Tapi kini, setelah melihat pola penolakan mereka terhadap Indonesia, kita patut curiga apakah alasan sebenarnya dari mundurnya mereka di CAF Nations Cup adalah karena mereka sadar akan menjadi bulan-bulanan dan lumbung gol bagi raksasa Asia? Bayangkan skenarionya, Malaysia berada satu grup dengan Iran atau Uzbekistan, tim yang secara kualitas berada 2 hingga 3 level di atas mereka. Apakah mereka siap dibantai dengan skor telak yang bisa menghancurkan moral tim dan menjatuhkan peringkat FIFA mereka? Mundur dari CAF dan menolak Indonesia, kemudian memilih Singapura, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan.
FAM sepertinya menjalankan strategi main aman. Mereka lebih memilih untuk melawan tim-tim lemah atau yang selevel untuk menjaga peringkat dan citra mereka, daripada mengambil risiko terhormat untuk berkembang dengan melawan tim kuat. Strategi ini mungkin aman untuk jangka pendek, tapi ini adalah racun mematikan yang akan membunuh perkembangan sepak bola mereka secara perlahan. Dan yang paling ironis dari semua ini adalah kontradiksi antara tindakan federasi mereka dengan koar-koar netizennya di dunia maya. Sementara FM terlihat jelas menghindari lawan-lawan tangguh, para pendukung mereka di media sosial terus menggaungkan narasi bahwa Malaysia adalah Raja ASEAN dan memandang rendah negara lain, terutama Indonesia. Mereka hidup dalam gelembung kesombongan, buta terhadap fakta bahwa tim kebanggaan mereka mungkin sedang dilanda krisis kepercayaan diri yang akut. Bagaimana bisa para pendukungnya begitu garang di dunia maya, sementara timnya justru lari dari medan pertempuran yang sesungguhnya? Ini adalah sebuah topeng kesombongan yang menutupi wajah ketakutan. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Rangkaian peristiwa ini, mulai dari mundurnya dari CAFA, penolakan angku terhadap Indonesia, hingga pemilihan lawan yang lebih lemah dan kemenangan yang tidak meyakinkan, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah sebuah pola yang menunjukkan adanya ketakutan untuk menghadapi kenyataan. Ketakutan akan kekalahan telak yang bisa merusak citra yang sudah mereka bangun. Mereka lebih memilih membangun istana pasir yang megah namun rapuh, daripada membangun pondasi kokoh melalui laga-laga berat yang menempa mental. Indonesia, di sisi lain, memilih jalan yang berbeda. Kita berani menantang Argentina sang juara dunia, kita tidak gentar menghadapi tim-tim kuat lainnya. Karena kita tahu, satu-satunya cara untuk menjadi besar adalah dengan belajar dari yang lebih besar. Kalah terhormat dari tim kuat jauh lebih berharga daripada menang mudah melawan tim lemah. Pada akhirnya, waktu yang akan menjawab, strategi siapa yang akan membawa kejayaan di masa depan. Apakah strategi main aman ala Malaysia, atau strategi bernyali besar ala Indonesia?